Pas gue ngelepas burung dia ada tuh di situ ngajakin gue, manggilnya bahasa Betawi lah. Tom sini main sama gue, main BMX gitu. Tahu banget kan. Oh iya bang, main lah gue. Dia lihat tuh, gue sering ke situ kan, tapi dia udah menunjukkan, wah ini bocah berbakat nih, karena gue dikasih trik, gue langsung bisa, Pengalaman lu udah cukup lumayan banyak sampai akhirnya lu keluar negeri. Gue sempat lihat lu ke Eropa. Prancis lu? Gue Prancis 3 kali. Yang paling berat, Tai, kan lu kan udah di partai final nih. Itu siapa, Tai? Ya Jepang. Nah dari situ gue barulah pas selesai gue BMX tuh ada tawaran film. Gue nggak casting, nggak apa, tiba-tiba ditawarin, ya udah gue mau lah. Perhatian kepada penonton, duduk santai sejenak, kita seru-seruan dulu bareng Bagi-Bagi Podcast. Oke Baruda, siap-siap. Kamera rolling and kita mau action. Juga salah satu masih anak sepeda juga. Nah ini riders, salah satu apa ya? Gua anggap dia senior, udah legend juga di dunia sepeda, ya. Yang pasti sepeda apa? Pasti kalian ada yang udah tahu, mungkin ada yang belum tahu. Nah karena gue dulu hobi dan suka banget main BMX, gue akan undang salah satu sohib gue, temen gue, rider BMX Flatland dari Indonesia, dan kita akan please welcome Botai. Ini kita martabak Asli Bogor. Bangka nih, dari Bogor mau jadi Bogor. Wah, lu agak martabak Bangka. Ya. Ini udah gue pisahin buat Bang Botai nanti ngundangin presiden. Ya, siap. Mantap. Oke, dan ini kan makasih sekali lagi udah datang di podcastnya Sherin, di Bagi-Bagi Podcast. Oke, ini pertama banget kita. Gue bikin ini. Mantap sih emang gitu. Ya kan. Karena Dan lu juga kan biasanya ngeliat gue juga main sepeda juga gitu. Yoi. Sekarang di depan kamera nih. Agak gagap dikit yo. Iya. Nah, ini teman-teman gue mau sedikit curhat ya, sharing sama kalian kalau gue sama Botai memang sama-sama main BMX, cuman alhamdulillah yang lebih profesionalnya Botai. Jadi kalau kita ketemu dia karena udah beda, dia genre BMX nih maksudnya kategorinya flatland, kalau gue street. Betul. Jadi kita ketemu di satu event, di satu perlombaan, tapi kita beda kategori. Dan gue selalu lihat dia udah paling keren mainnya. Dan selama berapa tahun ya, gue belum pernah ngobrolnya sama lu, karena gue lihat dia di TV terus, gila. Thank you. Main sinetron terus dia. Amin. Gue BMX, terus film ada juga, Umur Baper terus apa. Oh, film juga ada. Layar lebar. Ih, gokil. Itu gue harus nonton tuh. Wis, ada Di Netflix ada? Di YouTube sih. YouTube udah ada. Oh di film YouTube, film series gitu. Enggak di layar lebar, tapi udah ada di YouTube. Udah di YouTube. Wah, boleh. Apa judulnya ceritanya? Umur Baper, jadi komedi gitu deh. Umur Baper. Siap. Ya teman-teman tuh nanti gua kasih juga lah di deskripsinya kalau kalian pengen lihat sepak bola di Botai. Iya. Oke, Tai, kita kasih kenalan dulu sama teman-teman. Botai ini gimana nih? Sebagai rider apa, dan mungkin teman-teman ada yang belum tahu di sini, dan kenapa lu ada di Bogor, coba kasih tahu gitu ya. Guys, nama gue Botai Agatha, biasa dipanggil Botai, dan kerjaan gue adalah sebagai atlet profesional di Indonesia. Dan sekarang kenapa gue di Bogor, karena gue ditugasin buat membawa nama kota Bogor di ajang olahraga kelas daerah. Dan ini khususnya di extreme sport. Ya, olahraga ekstrim, olahraga menantang ya. Oke, dan itu dia tadinya ya suruh perjalanan sangat panjang ya saya. Maksudnya lu udah dari tahun berapa kayak yang BMX? Berapa ya? 2008 tuh ya? Banyak dong. 2008 buat banget. Gue 2009 dulu lah ya. 2002. Ya, dan terus itu yang paling unik tuh kayak awalnya mulai di kota lu berarti. Tinggal di mana tuh? Jadi gue dulu tinggal di Jakarta. Lu tinggal di Jakarta. Jadi ada cerita historinya lah kenapa lu bisa main BMX kan. Nah coba tuh, apa sih ada ceritanya kenapa tuh? Jadi awalnya gue main BMX dulu kan masih sekolah ya.
Tapi sebelumnya itu belum main BMX men. Jadi sebelumnya itu gue tuh gue dari keluarga yang nggak mampu lah, orang nggak punya ya bokap gue guru, nyokap gue juga cuman ibu rumah tangga gitu kan. Dan gue 7 bersaudara dan gue yang terakhir. Jadi ketika gue masih umur berapa ya, SD, bokap nyokap gue meninggal. Setahun kemudian meninggal lagi. Setahun awal bokap gue, setahun kemudian jadi gue emang survive buat nyari uang sendiri, buat bayar sekolah sendiri. Tapi kan masih ada kakak-kakak gue kan, cuman kan nggak sepenuhnya hak gue. Dan di situ gue harus berpikir gimana caranya gue dapet duit, dapet uang buat bayar ini dan buat makan gue juga gitu. Gak mungkin gue minta terus kan. Padahal gue masih kecil kan, orang-orang gue ngeliat orang main, anak kecil main tuh enak banget. Dan kan gue masih jualan koran, gue harus ngelepas burung biar dapet duit kan. Akhirnya pas gue ngelepas burung, di situ ada senior gue namanya Abimanyu. Bukan Abimanyu ini yang main film gitu kan? Bukan. Itu Abimana. Abimana ya? Nah, Abimanyu ini pas gue ngelepas burung dia ada tuh di situ ngajakin gue, manggilnya bahasa Betawi lah. Tong sini main sama gue, kita main BMX ya. Tahu banget kan. Oh iya bang, main lah gue. Dia lihat tuh, gue sering ke situ kan, tapi dia udah menunjukkan wah ini bocah berbakat nih, karena gue dikasih trik, gue langsung bisa, Baru setahun 2 tahun gue langsung ikut kejuaraan. Jadi belum punya sepeda tuh, belum punya sepeda, dikasih pinjam tuh, dikasih pinjam abang-abang gitu ya. Iya, dikasih sama dia kejuaraan di Mall Taman Anggrek dan gue dapet juara 4. Langsung juara 4 Langsung juara 4. Jadi banyak kan, dulu kan banyak banget saingannya kan dari kota-kota kan. Nah dari situ gue udah mulai tertarik tuh, oh yaudah lah berarti di sini jalannya dari jadi gue dapat show dapat job tapi nggak langsung uang gitu kan, tapi nasi kotak lah dulu seneng banget. Dulu kan nasi kotak gitu kan seneng nasi padang kasih makan doang ya. Nah dari situ gue dapet sponsor Wim Cycle nawarin supaya gue jadi rider. Akhirnya tanda kontrak gue sampai sekarang disponsorin sampai terakhir tuh sampai sebelum pandemi gue sponsorin Wim Cycle. Dan itu dia teman-teman, buat siapa yang nggak tahu sepeda Wim Cycle, di setiap iklan ada. Dan salah satunya mungkin lu pernah isi iklan Wim juga? Enggak sih, belum. Enggak, tapi ketika event Wim Cycle gue ada. Lu selalu ada di situ ya. Rider Wim Cycle. Itu gue sudah tahu itu ya kan pernah Wim akhirnya di Bogor BNR. Oh iya. Terakhir tuh, ya kan ada juga waktu itu. Gue lupa ada Yuki Mahata dari Jepang. Itu keren banget tuh. Itu bandnya lagi di Bogor tuh, di bandnya lagi hype-nya tuh time. Waktu pas lu pada di sana. Cuma kayaknya lu lagi nggak ada. Gue nggak ada ya. Gue nggak datang ya. Lu nggak datang, lu lagi nggak ikut. Gue masih ingat loh. Gitu. Oh lu kecuali kalau di Margo nggak ada. Lu tahu pas dulu Margo pasti ada kecil lah ya. Emang dulu udah sekali hitam-hitam aja gue. Ya cuma kan akhirnya baik lagi kuota ya. Karena lu udah ngikutin kejuaraan gitu. Itu yang paling menurut lu sulit kan ini flatline beda. Teman-teman nanti mungkin gua kasih tahu ya, kalau flatline itu salah satu sepeda yang memang itu mirip dance. Ya, dia dance, dia muter-muter ya, tapi pakai sepeda gitu loh. Berdansa, bener-bener dance with bike ya. Nah itu gimana tuh kayak apa, dari awal kan pasti ada kesulitannya. Nah itu tadinya sampai lu kan berarti nunjukin beli juara tuh ke Mas Adi ya? Iya. Akhirnya lu juara, akhirnya lu beli sepeda kan? Gak beli, gue dari dulu gak pernah beli sepeda. Lu gak pernah beli sepeda? Dikasih pinjem aja? Dikasih pinjem aja itu. Bener itu kan? Di sponsorin. Akhirnya langsung dapat sponsor gitu ya? Jadi memang gak beli gitu? Gak beli. Wow, ya alhamdulillahnya gue kan, ya kan tadi gue bilang dari awal gue nggak punya apa-apa, gue cari makan susah. Jadi alhamdulillah Allah ngasih gue tuh kayak udah lu dapet sponsor kaos lah, sponsor baju, sampai sekarang gue masih di endorse kayak sama Blanker sama Black ID kan, ya lumayan lah. Sepatu ada Piero, sepeda belum saya. Kalau sekarang Polygon sekarang Polygon, sponsornya Polygon di endorse lah ya. Lu kalau jadi bota itu udah nggak mikirin lebaran mau beli baju baru ya. Minta aja. Nah lu kenapa pilih flatline kan?
Apakah memang Mas Abi waktu itu yang cuman lu ngeliat Mas Abi langsung flatline? Iya, karena gue ngeliat dia tuh main flatline gitu. Tapi menurut gue emang basic gue di situ sih. Gue nggak suka yang terbang-terbangan. Padahal kan memang dulu kan kita main PS ya. Itu kan BMX Dev Mira itu Gua udah nggak- jelas street dong. Gue nggak pernah main PS. Belum, maksudnya lu juga bener-bener belum lihat waktu itu. Gue nggak sempet, kan gue nyari uang. Bener-bener ya. Nggak Ya, udah, oke. gue nyari duit Bener-bener aja. lu mandiri di situ berarti ya. Sampai akhirnya ketemu Mas Abi lagi main BMX. Beneran, karena sampai sekarang gue nggak bakal jasa dia tuh buat gue, wah gede banget sih. Masih ada kan? Masih ada orang Masih ada ya. Dia tinggal di Jakarta. tinggal di Jakarta. Itu berarti mentor. Itu mentor gue sih. Nah terus, kesulitan apa? Yang maksudnya lu kan bisa konsisten ini kan ada juga dong kayak orang yang ngomong, wah gue udah frustasi nih. Gila ngulik BMX frustasi cuy, apalagi flat-flat. Menurut triknya gokil sih. Kesulitannya pernah nggak kayak lu hampir mau nyerah gitu? Nanti gue nyerah nih. Tapi emang ya sih manusiawi. Kita ada rasa ya bosen lah. Bosan Nyerah sih ada. enggak. Nyerah nggak enggak. bosan ya? Karena kan kalau nyerah kita udah selesai. Benar. Karena kalau sepeda itu menurut gue ya cangkul gue lah buat mana-mana gue bersepeda. Karena lu udah bener-bener ngerasain Iya. kejurnas gitu kan, Iya. apa kejuaraan ya. Benar. Itu terus gimana tuh? Kayak apa tuh kesulitannya? Karena ngalamin masa itu, kan mungkin kalau orang-orang yang konsisten udah lah. Dan misalnya udah gue nggak mau ke flatland, Karena mungkin gue punya tanggung jawab kan. Karena pengen gue besarin, biar Indonesia tuh punya rider terbaik lagi gitu selain gue gitu kan di sini. gitu Jadi ya. gue harus terus memutar otak supaya berkembang terus gitu. Kayak gue sekarang punya sekolahan, kayak BMX School, kan gue bikin sekolahan, gue kelas batu. Nah itu udah bisa juga tuh nanti di sosmednya Wontai sendiri teman-teman ya. Itu dia udah sering melatih ya. Sekarang lagi melatih anak-anak dari usia dini ya. Jadi gue bisa ini dari orang luar juga, dari orang India sama Taiwan. Oh ada juga orang luar. Ke semuanya orang luar semua sih. Semuanya. Menurut gue ya. Tapi itu bakal banget gak sih? Itu mungkin nanti ya karena belum ada kali gitu yang mau Nah, sebenarnya udah ada, cuman belum merata. belum merata. Cuman baru 2 kelas doang buat. Di Bandung udah ada, dan di Jakarta baru 2 doang. Oke. Kasih tahu Tai dikit. Kan main flatland pasti ada basic trick yang memang teman-teman bisa tahu apa yang perlu dilakukan dari saat ngulik flatland, belajar flatland. Jadi kalau mau belajar flatland, kalau menurut gue yang basic-basic dulu ya. Emang semua tuh harus basic kan. Jadi kayak lu harus tahu cara jatuhnya, Bener. tahu cara nge-grabnya, pegangnya gimana gitu kan. Kalau tahu cara muternya gitu sih. Dan harus didampingi sama profesional. Gitu. Itu apa tuh kayak? Kan di street kan ada bunny hop. Kalau gua sih Flatland apa? ke backroll ya kalau gue di Backroll. Basic. Oh, jadi basic kayak ngebalik badan gitu ya. Iya. Itu dulu ya. Itu dulu Backroll aja. tuh jadi kayak gini ya, sang muter, digoes Terus mundur mundur. Oh mundur dulu tanpa harus digoes tuh. di scuffing kan, Scuffing udah scuffing. sketching gitu kan. Jadi pakai ban, di ban pakai kaki di goes gitu. Pengalaman lu udah cukup lumayan banyak sampai akhirnya lu keluar negeri. Terus sempat lihat lu ke Eropa, Ya dong, Prancis lu? gue Perancis 3 kali. Prancis 3 kali. Nah itu teh mau beli Indonesia dan lain-lain. Itu apa tuh? Ajang apa? Itu namanya VC ya. Bisa, lu masuk bisa itu. Saya di 2016 juara dapat emas gitu. Itu yang kalau yang kelas seniornya si Matias. Itu bareng dia. Wih, mantap. Sombong. Matias dan Lois ya. Baru. Itu nanti gue kasih lihat gambar teman-teman. Matias dan Lois itu adalah salah satu rider flatland di Prancis yang memang udah ganteng ya tuh ya. Keren. Udah keren itu, stylish abis gitu ya, dan dia tuh selalu juara teman-teman. Susah tuh kalau lu mau udah ada di kelas pro ya. Gue berarti kalau di luar bareng. udah ada di pro berarti. Di pro. Lu masukin? Gue kemarin 2016 itu gue masuknya master. Habis itu setelah itu baru pro melawan mereka semua. Jadi ya mau menang mau kalah menurut gue ya suatu kebanggaan buat gue kan. Udah main sama mereka. Iya udah main bareng sama mereka gitu. Ada Yok Uno, Yang Uno, Iya. Hiroya, Uchi, terus Uchino dari Uchino, Jepang semua. apa? Ya semuanya lah. Nah kalau gue uniknya gini Tay, gue ngeliat, gue dulu main sepeda, gue main BMX, gue memang awalnya dari sepeda dulu.
gue keren justru yang memang benar-benar ini asik banget gitu loh. Tapi ya gue mikir kan, gue nggak maksain tuh mulai nggak bisa gue anjir karena emang malas kan. Gue anjir gue nggak bisa gue gitu kan, karena emang cuma buat fashion aja tadinya, buat olahraga aja kan, main BMX. Cuma ada pas gue melihat dia anjir banget gue fashion gue di street kayaknya gue di street. Karena temennya banyak juga di Bah, sini. mungkin kan di Bogor itu sendiri tadi. Memang waktu itu flatline kan jarang. Di Bogor banyak street gitu. Jadi kan buat Thailand, udah ke Prancis ikut vise, terus juara keberapa di vise? Juara satu di vise kelas master. Itu ada yang paling menurut lu ketemu siapa tuh di tingkat master itu tadi? Gue ketemu siapa? Lupa lah namanya. Kan ini kita tahu nih rider Jepang. Edan kan? Berapa rider banyak rider? Menurut lu dari semua kan itu dunia ya, yang paling berat Tay. Kalau kan udah di partai final nih, itu siapa Tay? Iya Jepang. Siapa rider? Iya ada Uchino, Moto Sasaki. Jadi emang berat banget sih emang. Jauh lah kita karena mereka duluan main dibanding kita kan. Terus kan ini kan ada dari trik-trik kan ada nama-namanya ya. Apa yang akhirnya poin juri yang berhasil itu jadi juara? Katanya apa yang kesulitan yang bisa lu dapat tuh dari trik itu, lu bisa beda dari Uci berarti waktu itu. Lu ngeluarin apa? Apa yang masih ingat? Whip to whip sama pedaling tuh. Whip to whip. Dari depan ke belakang, dari belakang ke depan lagi. Terus pedaling. Gila. Lu pokoknya kalau udah nonton, udah lihat, kalau teman-teman yang belum tahu BMX Flatland, coba tinggal di searching aja di YouTube BMX Flatland vise gitu ya. Mungkin pasti di setahu vise di-share kok. Iya. Pasti ada recordingnya. Ya. Mungkin kalian bisa lihat, cari aja Botai Agatha dari Indonesia. Di Indonesia selain Botai, apakah Botai sendiri aja atau ditemenin sama ada Indonesia yang lain? Jadi gue waktu itu ada Flatland gue sendiri, terus sama 2 rider dari street, terus 2 skateboard, Ada 1 inline skate. Oke. Jadi 1 tim extreme sport yang ikutin ajang itu Turun semua. Dan yang Flatland dua aja. Ya, Flatland 2 aja. Nah kalau misalnya kan mungkin ada teman-teman yang masih sering sama kita ya, bahwa kita yang masih mungkin kelasnya lokal, kelas daerah, nasional, itu memang harus dulu ini ya tadi lihat kompetisinya biar bisa masuk ke kategori kayak lu nih. Iya. Memang harus kejuaraan, harus menang dulu. Itu harus konsisten di juara 1. Iya, jadi kan mungkin Indonesia ini punya program buat lokal hero dulu namanya kan. Jadi ada poin-poinnya, nanti ikut namanya kejurnas, kejuaraan, ada namanya apalagi Kejurda daerah kejurnas, terus ada SEA Games, waktu itu gue SEA Games. SEA Games BMX masuk juga ya? Iya, BMX masuk juga. SEA Games sama X Games? Beda. X Games kan nama acara. X Games event ya? Event, Asian Games, PON, nanti bakal berregulasi di situ. Dan sekarang bagusnya tuh pemerintah kita sudah menaungi. Jadi misalnya kita jadi atlet, ya udah jadi atlet aja terus. Dan lo bisa kalau lo dapet potensi maksud gue kayak lo tuh berprestasi gitu kan. Jadi bakal di jenjang karirnya Ya, dipromosi terus lah. Iya, jenjang karirnya bagus. Jadi PNS, jadi ABRI, jadi polisi. Itu masuknya gitu ya? Iya. Terus mungkin ada kategori sertifikat apa sih tadi sebelumnya? Japres ya? Berarti kayak udah ada jalur prestasi. Iya, jalur prestasi. Nah, itu tadi berarti sebelum mulai, gue mau nanya. Berarti itu udah pasti ya, yang namanya jadi atlet di Indonesia itu udah pasti bakal jalur prestasi tadi. Nah, makanya tadi alasan lu pengen ada musuh lagi ngelatih dan bikin sekolah ini. Iya. Buat nanti ada generasi. Benar. Kita ya gitu. Ada generasi penerus gitu, jadi nggak mati. Itu regulasinya memang teman-teman harus masuk dulu ya. Kalau misalnya teman-teman yang baru-baru nyoba mau main BMX gitu ya, nanti bisa lah DM kalau kota gitu kan ya. Karena kan tadi gue sering kita pernah waktu ngobrol sama Botai sendiri.
Jadi kalau anak-anak itu sebenarnya kan belum tentu karakternya ya. Jadi masih boleh ya. Kalau lu jadi mengarahkan mereka kayak ya udah sekuat mental mereka gitu. Iya, jadi gue ngarahin cuma lu belajar basic dulu deh. Lu mau ke street kayak lu mau ke flatland, mau ke park ya bebas aja. Bebas Karena aja. gue ngajarin Ya penting mah happy mereka tuh bisa balance ya. Bisa balance sama ajar senang dulu sama kecil kan diajak senang dulu. Dan gue senang kan. Oke teh, minum dulu teh. Akhirnya lu bisa main sinetron. Itu awalnya gimana teh? Ada cerita lucu mungkin dari buat teman-teman BMX pasti pengen tahu gitu kan? Kok bisa sih? Ini ada si Go BMX gitu. Bahkan lu tahu ya, gua maaf deh teman-teman. Kalau kita anak BMX kan, kayak memang fashion kita tuh diambil bener. Fashion kita tuh enak banget ya. Mesti dipakai sampai saat ini. Anak skate ya kan? Iya. Tadi teman-teman juga di rumah, ini kayaknya fashionnya nih hip hop nih, gitu kan? Ini bahasa ini anak skateboard banget gitu kan? Ini anak BMX banget gitu. Nah, itu gimana tuh sampai akhirnya kita bisa dilirik sama TV nasional kan? Terus akhirnya kalian tuh ada di sinetron. Jadi ceritanya gini ya, pas awalnya tuh ke PH ini nyari lagi banyak bikin extreme sport gitu, kayak dulu adanya buat bola-bola ya kan, buat Madun. Sekarang mau bikin yang sepedaan karena Pas si Madun, iya, bola-bolaan ya. Pas kita lahir kan pasti dikasih sama orang tua kita kalau nggak sepeda bola, Bener. ya kan. Nah orang itu bikin akhirnya awalnya itu kan buat casting kan, semua anak BMX dari Indonesia tuh pada casting ikutan. Termasuk anak Bogor juga ada juga. Anak Bogor juga mungkin ya kan. Ada. Tapi kalau gue mah bodo amat ya, karena gue kan udah bodoh, nggak mungkin terima juga, yang terima pasti yang ganteng-ganteng gitu kan. Tadinya lu mikir gitu. Nah terus gue datang, cuman gue temuin temen gue yang dari Bandung. Datang. Akhirnya datang, ya disuruh casting sekalian. Ya udah akhirnya tulis nama gue, tulis nama gue, tapi agensi nggak gue tulis tuh. Akhirnya gue yang dipanggil, gue terima. Ya kan ada 7 orang atau 6 orang gitu yang terima, yang berkarakter lah gitu kan. Itu campur ya? Itu campur ya. Ternyata buat kalian yang baik-baik tuh jangan terus asal. Jujur banget. Iya, hancur-hancur bukan, tenang aja, pasti ada rezekinya ya kan. Nah itu rezeki gue di situ. Akhirnya lu kepilih, masuk dan berkarakter kayak gue kan. Dan kasih tau tadi lu jadi siapa tuh waktu itu? Gue jadi Cakra, soalnya antagonis gue. Lu Antagonis tapi lucu. Antagonis lucu. Tapi bukannya lu tim sama si Udin gitu? Enggak, Udin musuh gue. Oh musuh, iya. Kan di situ ada blok-blokan juga tuh. Iya. Tapi itu relate loh. Itu sama kehidupan kita di BMX tuh kayak gitu ya tadi. Kayak gitu. Dulu kan ya ada lagi gepan lah ya. Apa sih kayak ini dari kota mana. Tapi kita sehat hidup bersaingnya. Kayak gitu. Itu di filmin tuh. Di sinetron BMX itu tahun berapa masih kita? Itu tahun 2014, 15 ya. 2014. Tapi gara-gara film itu bengkel-bengkel kecil juga pada naik, penjualan sepeda juga naik. Berarti ada dampaknya. Ada dampaknya. Gitu. Dan mana-mana pun masih Iya, anak BMX. Cakra gitu aja, berarti bukan ngomongin botai kan? Iya, Cakra. Tapi kalau rambut gue mohak kan, Oh iya dulu iya. Dulu lu ada keriting kan? nggak mohak gue. Oh wah, itu beneran asli rambut lu gitu-gitu. Digituin jadi sama saudara gue. Gimana? Oh lu tuh gaya-gaya anak pang ya? Gaya anak pang. Gaya anak pang, bener. Gua masih ingat. Gua nonton tuh gitu. Gua lebih pilih BMX lah pasti gitu karena itu sehari-hari kan. Karena di film itu ya kayak ngajarin gaya kita olahraga. Olahraga, terus persaingan itu di atas sepeda kan. Iya. Ada kompetisinya juga ya kan. Ada kompetisi juga tuh gila. Nah dari situ gue barulah pas selesai gue BMX tuh ada tawaran film. Gue nggak casting nggak apa, tiba-tiba ditawarin, ya udah gue mau lah. Langsung gitu. Itu maksudnya berkaitan sama sepeda juga? Enggak, Lu nggak pakai sepeda? nggak pakai sepeda, tapi di sela itu gue masukin gitu kan. Oh bisa ya? Bisa. Iya, itu beneran militer kan?
gue nggak tahu kenapa nih, maksudnya gue karena gue ngebayangin Bota itu kalau soal masalah main fighter udah oke. Nah ini di dunia acting kan, lu beneran nggak kaget? Ya awalnya sih kaget ya, bingung. Yang bener-bener kan kita kagak ngomong kan. Iya kan, nggak ngomong bener. Ya awalnya gue tuh nggak ada dialog sama sekali. Awalnya ya lu gerak aja gitu ya. Gue gerak aja, gue main sepeda gitu. Lama-lama gue dikasih dialog banyak tuh. Tapi suruh adegan apa, tapi gue langsung lucu gitu. Iya. Itu sempat frustasi nggak tuh si sutradara tuh, maksudnya kayak kita kan? Enggak, ini kan ada adegan kita yang akhirnya ya waktu itu kan Oke kan, Oke loncat gitu kan, itu kan beneran harus apa sih sebenarnya propertinya disiapin banget. Mereka berarti udah tahu kita ya? Udah tahu, dan kita juga harus ngasih tahu juga. Oh pasti lu ngebantu juga dong. Iya, gue sutradara gitu nih bang kayak gini kan. Tapi kalau mereka udah lompat, kalau gue nabrak gitu, bikin lucu ya kan. Iya. Menurut lu Flatland di 2025 masihkah berkembang? Masih berkembang tuh banyak sebenarnya daripada tertarik sama Flatland. Udah ada kompetisinya juga. Kemarin gue sempat waktu jadi juri juga itu banyak anak-anak ya, anak kecil khususnya muda ya, ada yang terutama yang pernah dilatih sama Botai, terus ikut kelas-kelasnya. Nah jadi buat adik-adik nih, kalau misalnya ada teman-teman yang masih junior kalian mau belajar main BMX, main Flatland, itu sama Bang Botai didampingi, karena kita tenang, ada kelas-kelasnya ya. Ada kelas amatir ya. Amatir tuh yang benar-benar belum bisa banget, terus nanti ke kelas junior, senior, baru nanti ke kelas master dan pro, itu beda lagi. Ya, makanya belajar dulu dari basic ya. Nah oke, terus kayak selain BMX, nah gue sempet lihat lu lagi collab gitu ya. Wah, lagi sama nama-nama orang Boken. Iya. Udah famous nih sekarang. Kalau sekarang kemarin sebelumnya gue sama almarhum Om Jerry. Gue main film juga sama Om Jerry. Iya, tapi nggak tayang karena pandemi kan. Iya, terhalangi itu. Dan sekarang film juga sama Kak Poppy Sofia. Ada dua nih artis kan, ada Poppy Bunga, Poppy Sofia. Poppy Sofia ini yang nyentrik dia ya, tatoan. Oh, Kevin Petrus. Iya makanya kan. Tiba-tiba gue lihat, buat sama si Teh Poppy ini gitu ya. Itu ada project film gue namanya, judulnya Menuju Titik Terang. Nanti bakal tayang di bioskop. Ini nggak apa-apa nih kayak di nanti bakal biar temen-temen tahu gitu ya. Nah, wajib gue bakal nonton di bioskop atau nonton di lah. Iya nanti. Oke teman-teman, ya tadi ya seru perjalanan Botai. Ya mungkin nanti mudah-mudahan Botai sebelum itu gala premier tayang bisa kesini dulu ya. Iya tuh. Kita undang dulu. Teh kopi ya. Mampir kesini lah ngobrol. Pastinya kan gue sebagai riders, gue sebagai orang Bogor juga, karena Botai sekarang jadi Bogor, wakilin Bogor kan happy lah. Senang banget, bangga banget dia nanti ngobrol. Singkat cerita nih, harapan lu buat BMX juga, mungkin buat riders yang lain juga, nggak hanya untuk riders, buat BMX kira-kira. Buat BMX untuk saat ini membuat regenerasi baru supaya kita berkembang kan. Yang kedua jangan ngejat-ngejatkan antara geng satu yang geng dua kayak di film itu. Gabung aja jadi satu buat kita jadi besar. Cuma kita gap-gapan juga dan akhirnya sendiri-sendiri kasihan juga yang di bawahnya yang kayak ikutan sama kita ngegap, akhirnya terdampak. Jadi kayak ikut kompetisi, jadi kayak apa? Akhirnya terhalang. Ini terhalang. Ruangnya sempit. Jadi kita kan luas, nggak kenal sama siapa, kita harus gabung. Ya gabung aja, ikutin dulu. Yang namanya positif harus diikutin dulu kan, jangan negatifnya yang diikutin. Positifnya diikutin. Jadi intinya adalah mudah-mudahan nggak cuma sampai sini ya, terus berlanjut, terus jangan gap-gapan. Ada lagi kan? Karena gue bilang kayak gitu karena udah pemerintahnya udah bagus. Sekarang ini udah bagus banget. Didukung ya. Dan terakhir gue dapet bonus sih dari Bogor kan lumayan besar.
Jadi sayang banget buat kalian yang cuma ngeliatin doang, jadi penonton doang, sayang banget. Mending terjun langsung, cobain aja. Kalau emang belum tahu ya masuk aja dulu biar tahu keadaan. Dan kita juga ya, kita pasti pengen ngarepin main bareng. Jadi kalau banyak kita seru kan. Walaupun gue udah gak main bebek lagi. Iya, tapi seru. Iya, tapi gue masih pengen melihat lah Bogor ini kayak kemana ya teman-teman. Ini justru gue kehilangan nih sebagai orang Bogor. Iya, kan ada Bogor BMX lah, ada apa. Iya. Banyak komunitas. Ya yang main BMX kadang suka kayak nggak tahu nih. Gue baru punya sepeda BMX, ya gue harus mau kemana gitu. Iya. Ya itu, ya teman-teman kalau mau sama Bang Botai nanti nanya-nanya bisa langsung lewat Instagram ya. Pokoknya gitu. Oke Tay, kayaknya gitu dulu aja. Oke. Obrolan hari ini luar biasa, singkat, padat, simpel, tapi banyak isinya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Insya Allah. Makanya teman-teman ini dia benar-benar mau datang ke sini. Terima kasih Tay. Ya. Thank you banget, lu udah mau berbagi cerita lu di sini. Sama-sama. Ya. Oke teman-teman, gitu aja, nanti kita tunggu lagi. Kita bakal undang siapa. Nah, pastinya lu harus tetap support kita ya dengan cara subscribe dan juga like dan juga kasih komentar buat teman-teman yang mau kirim salam sama Bang Botai atau sama BMX Indonesia. Oke? Tetap di bagi-bagi podcast. Pokoknya kita bagi apa aja yang penting. Benar. Dan jangan lupa nih, klik tombol lonceng. Nah, tombol loncengnya benar-benar Iya. ingetin sama dia. Klik tombol loncengnya biar apa, notifikasinya bunyi terus biar kalian gak ketinggalan sama videonya. Oke? See you bro. Sampai nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.